Dalam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat lalu saya membeli kacamata ini. Kacamata yang iklannya sangat menarik. Pertama, diskon 50%. Yang kedua, autofokus. Jadi iklannya tidak perlu mencari banyak atau berganti-ganti lensa kacamata, karena satu sudah cukup. Ini menjadi autofokus. Dan ternyata begitu saya beli, kemudian dikirim ke paroki, saya baru tahu ini tidak jelas. Karena apa? Karena ternyata ini autofokus untuk plus 2,5 sampai plus 5. Jadi iklannya kurang lengkap. Mungkin juga saya yang kurang membaca dengan teliti. Karena autofokus ya itu yang ditonjolkan, taunya min plus apapun saya bisa memakai. Ternyata ini autofokus plus 2,5 sampai 5. Maka mata saya yang silinder, ada min, ada plus, itu tidak bisa memakai kacamata ini. Diskon tetapi tidak berguna. Tetapi kemudian saya jalan-jalan di mall dan saya menemukan kacamata yang harganya 36.000 dan ternyata malah lebih cocok untuk melihat, walaupun ini untuk kalau nyetir jarak jauh, kalau membaca jarak jauh, tetapi kalau dekat memang harus dilepas karena kalau dekat mata saya masih bisa membaca. Ini kalau melihat jauh atau nyetir dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kacamata membuat kita semakin jelas melihat, membaca, dan juga akhirnya memaknai setiap peristiwa, setiap tulisan. Dan tentu saja ini menjadi sarana untuk semakin memahami apa yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang menjanjikan Roh Penghibur. Masih banyak yang akan kukatakan kepadamu, tetapi untuk saat ini kamu tidak bisa atau belum bisa menanggungnya. Tetapi nanti kalau dia datang, yaitu Roh Penghibur, maka dia akan berbicara, memberitahukan segala sesuatu yang dilihatnya dari Bapa tentu saja. Dan itu akan berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dia pun akan membimbing kamu untuk melihat bagaimana perjalanan bersama saya, bersama Yesus, dan memaknai setiap campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini tentu saja mengingatkan saya juga bahwa ternyata Roh Kudus itu, Roh Penghibur itu, Roh kebenaran itu selalu membimbing kita untuk melihat terang karya Tuhan di dalam sejarah hidup kita. Tanpa Roh itu kadang kita tertutup matanya. Kita tidak bisa melihat beyond, di balik peristiwa-peristiwa yang rutin fisik di depan kita. Ketika saya mengalami retret dulu, retret 1 bulan, retret agung, dikatakan coba renungi sejarah hidup. Bagi saya yang dibaptis bayi, lahir beberapa minggu, kemudian dibaptis, kadang-kadang tidak merasa ada cerita yang menarik kalau sharing. Biasa, saya baptis belum tahu apa-apa, itu karena kehendak orang tua. Tetapi yang baptis dewasa biasanya, saya dulu tertarik seperti ini, saya tertarik Tuhan, kenapa saya tertarik masuk gereja, tertarik dibaptis di gereja Katolik. Nah, kemudian menjadi sesuatu yang monumental di dalam sejarah hidupnya. Bagi saya yang dibaptis bayi, tidak ada sama sekali. Saya tidak melihat syukur atau keanehan atau mungkin sesuatu yang ekstravagans di dalam hidup kita.
Tetapi dalam retret itu, roh berkarya, roh kebenaran. Saya bisa mensyukuri baptis bayi saya, dan ini menjadi karya Tuhan yang besar. Saya dilahirkan dari dalam keluarga yang sudah Katolik, keluarga di mana semua sudah dibaptis, sehingga saya mempunyai tradisi-tradisi kekatolikan sejak lahir. Kemudian saya melihat bagaimana pohon keluarga bapak ibu saya. Dulu bapak saya dan ibu saya bukan Katolik, tidak dibaptis. Bapak saya belajar di sekolah Katolik dan melihat bagaimana kehidupan orang Katolik. Waktu itu masih pelajar, bapak saya akhirnya ikut pelajaran untuk dibaptis menjadi katekumen. Dan bapak saya ketika masih SMP itu dibaptis. Kemudian ketika bapak saya melanjutkan ke sekolah di Semea, kemudian mulai bekerja di Pegadaian, dulu katanya menjadi carik gade, kemudian mulai menaksir ibu saya. Ibu saya ternyata juga tidak Katolik, tetapi tidak mungkin mengajak ibu saya untuk dibaptis pada waktu itu karena pengaruh orang tuanya atau calon maratuo, calon mertua. Dan kemudian akhirnya bapak saya menikah dengan ibu saya, tidak di gereja Katolik, dan setelah itu mempunyai anak satu, yaitu kakak saya yang paling besar, nomor 1. Kami 3 bersaudara, saya paling kecil. Dan kemudian ibu saya yang sudah tinggal dengan bapak saya, terpisah dari orang tua, akhirnya pelan-pelan justru tertarik menjadi Katolik. Dan akhirnya ibu saya pun dibaptis ketika mempunyai bayi, yaitu nomor 1, kakak saya yang nomor 1. Dan kemudian pernikahan dibereskan. Proses yang lama, proses yang tentu saja tadinya tidak disangka, karena tentu saja peran, status mertua bapak saya yang di masyarakat yang begitu berpengaruh, sehingga tentu saja tidak bisa dilawan. Tetapi pelan-pelan roh itu bekerja, dan kemudian saya seakan-akan mengatakan, hebat sejarah hidup saya, sejarah hidup keluarga saya. Ternyata walaupun saya dibaptis bayi, tetapi semuanya itu Roh Kudus berkarya, roh penghibur, roh kebenaran dalam jatuh bangun imannya bapak saya, ibu saya, dan tentu saja kakak saya nomor 1 yang waktu itu masih bayi. Dan itu kemudian saya syukuri dengan terus-menerus. Saya merasakan hati saya greget di dalam hati saya, dalam arti bangga. Saya merasa begitu besar karya Tuhan. Karya Tuhan yang membimbing orang tua saya untuk menjadi pengikut Kristus, untuk dibaptis. Tetapi juga karya Tuhan dalam diri saya yang tadinya mata saya tertutup, tidak melihat itu sebagai suatu mukjizat besar, anugerah Tuhan yang maha dahsyat. Tetapi sekarang dengan kacamata rohnya, Roh Kudus, roh yang akan memberikan apa yang akan terjadi ke depan, yang akan memberikan segala sesuatu yang saya alami dalam sejarah hidup saya. Karena roh itu melihat, menyampaikan apa yang dilihatnya dari Bapa, dari Tuhan sendiri. Maka mata saya terbuka. Sejarah hidup saya penuh makna. Sejarah hidup keluarga saya juga ternyata ditopang oleh Roh Kudus dalam sejarah keselamatan kerajaan Allah. Walaupun kecil, keluarga sederhana, keluarga yang juga tidak terlalu berpengaruh, tidak mentereng, tetapi ternyata roh kebenaran berkarya di situ, membuka semuanya, wawasan, dan akhirnya saya hanya bisa mensyukuri semua itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita cari, kita mohon Roh Kudus itu, roh kebenaran, roh penghibur, supaya membimbing kita dan membantu kita melihat karya Tuhan yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana, tetapi di balik itu ada rahmat Tuhan yang berlimpah, ada Roh Kudus yang selalu menaungi sejarah hidup kita,
sejarah hidup keluarga kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.